Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sore yang cerah ini kita lanjutkan ke paragraf 2, yaitu lembaga pengelola investasi. Pasal 165. 1. Dalam rangka pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat 3 huruf B, untuk pertama kali berdasarkan undang-undang ini dibentuk lembaga pengelola investasi. 2. Pembentukan lembaga pengelola investasi dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. 3. Organ lembaga pengelola investasi terdiri atas A. Dewan Pengawas dan B. Dewan Direktur. Pasal 166. 1. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 165 ayat 3 huruf A terdiri atas A. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagai ketua merangkap anggota. B. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara sebagai anggota. Dan 3. Dan C. 3 orang yang berasal dari unsur profesional sebagai anggota. 2. Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Untuk memilih anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, Presiden membentuk panitia seleksi. 4. Panitia seleksi melakukan A. Pengumuman penerimaan dan pendaftaran calon, B. Proses seleksi, dan C. Penyampaian nama calon kepada Presiden. 5. Penyampaian nama calon kepada Presiden dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak pembentukan panitia seleksi. 6. Presiden menyampaikan nama calon untuk dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan sesi konsultasi dengan Presiden paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar nama calon dari Presiden. 8. Presiden menetapkan dan mengangkat anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 selesai dilaksanakan. 9. Dalam hal sesi konsultasi tidak terlaksana sesuai jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 7, Presiden menetapkan dan mengangkat anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 8. 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional diatur dalam peraturan pemerintah. 11. Sesama anggota Dewan Pengawas dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua atau besan dengan sesama anggota Dewan Pengawas dan atau dengan anggota Dewan Direktur. 12. Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 13. Dalam rangka pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional untuk pertama kali, Presiden menetapkan masa jabatan 3 anggota Dewan Pengawas sebagai berikut. 1. A. 1 anggota Dewan diangkat untuk masa jabatan 5 tahun. B. 1 anggota diangkat untuk masa jabatan 4 tahun. C. 1 anggota diangkat untuk masa jabatan 3 tahun. 14. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan lembaga pengelola investasi oleh Dewan Direktur. 15. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 14, Dewan Pengawas berwenang A. Menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama Key Performance Indicator yang diusulkan oleh Dewan Direktur. B. Melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama Key Performance Indicator. C. Menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Dewan Direktur. D. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Dewan Direktur kepada Presiden.
E. Menetapkan dan mengangkat anggota Dewan Penasehat. F. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Direktur. G. Menetapkan remunerasi Dewan Pengawas dan Dewan Direktur. H. Mengusulkan peningkatan dan atau pengurangan modal lembaga kepada Presiden. I. Menyetujui laporan keuangan tahunan lembaga. J. Memberhentikan sementara satu atau lebih anggota Dewan Direktur dan menunjuk pengganti sementara untuk Dewan Direktur. Dan K. Menyetujui penunjukan auditor lembaga. 16. Untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas dapat membentuk komite. 1. Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 165 ayat 3 huruf B berjumlah 5 orang dari unsur profesional. 2. Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. 3. Sesama anggota Dewan Direktur dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua atau besan dengan sesama anggota Dewan Direktur dan atau dengan anggota Dewan Pengawas. 3. Sesama anggota Dewan Direktur 4. Anggota Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 5. Dalam rangka pengangkatan anggota Dewan Direktur untuk pertama kali, Dewan Pengawas menetapkan masa jabatan 5 anggota Dewan Direktur sebagai berikut. A. 2 anggota diangkat untuk masa jabatan 5 tahun. B. 2 anggota diangkat untuk masa jabatan 4 tahun. C. 1 anggota diangkat untuk masa jabatan 3 tahun. 6. Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas untuk menyelenggarakan pengurusan operasional lembaga pengelola investasi. 7. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 6, Dewan Direktur berwenang: A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan lembaga. B. Melaksanakan kebijakan dan pengurusan operasional lembaga. C. Menyusun dan mengusulkan remunerasi Dewan Pengawas dan Dewan Direktur kepada Dewan Pengawas. D. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama Key Performance Indicator kepada Dewan Pengawas. E. Menyusun struktur organisasi lembaga dan menyelenggarakan manajemen kepegawaian termasuk pengangkatan, pemberhentian, sistem penggajian, remunerasi, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai lembaga pengelola investasi. Dan F. Mewakili lembaga pengelola investasi di dalam dan di luar pengadilan. 8. Dewan Direktur dapat mendelegasikan tugas dan atau wewenang pelaksanaan operasional lembaga pengelola investasi kepada pegawai lembaga pengelola investasi dan atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu. 9. Pembidangan setiap anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Dewan Direktur. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional dan anggota Dewan Direktur, calon anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional dan calon anggota Dewan Direktur harus memenuhi persyaratan: A. Warga negara Indonesia. B. Mampu melakukan perbuatan hukum. C. Sehat jasmani dan rohani. D. Berusia paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. E. Bukan pengurus dan atau anggota partai politik. F. Memiliki pengalaman dan atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan atau organisasi perusahaan. G. Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan. H. Tidak pernah dinyatakan pilot atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pilot. Dan I. Tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 169. 1. Dalam hal diperlukan, lembaga pengelola investasi dapat membentuk Dewan Penasehat untuk memberikan saran dan bimbingan kepada lembaga pengelola investasi dalam hal terkait investasi. 2. Anggota Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. 1.
modal awal lembaga pengelola investasi dapat berupa A. Dana tunai, B. Barang milik negara, C. Piutang negara pada badan usaha milik negara atau perseroan terbatas, dan atau D. Saham milik negara pada badan usaha milik negara atau perseroan terbatas. 2. Modal awal lembaga pengelola investasi ditetapkan paling sedikit 15 triliun rupiah berupa dana tunai. Dalam hal modal lembaga pengelola investasi berkurang secara signifikan, pemerintah dapat menambah kembali modal lembaga pengelola investasi. 4. Penyertaan modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini, menurut informasi terakhir berdasarkan keputusan rapat terbatas kabinet, modal awal lembaga pengelola investasi ditetapkan sebesar 5 miliar dolar atau 75 triliun rupiah. Pasal 171. 1. Lembaga pengelola investasi yang dibentuk dengan undang-undang ini hanya dapat dibubarkan dengan undang-undang. 2. Pembinaan lembaga pengelola investasi dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola investasi diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 172. 1. Lembaga pengelola investasi dapat melakukan transaksi baik langsung maupun tidak langsung dengan entitas yang dimilikinya. 2. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan lembaga pengelola investasi dan atau entitas yang dimilikinya termasuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Saya highlight, saya ulangi hal yang penting ya. Yaitu pasal 168. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional dan anggota Dewan Direktur, calon anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional dan calon anggota Dewan Direktur harus memenuhi persyaratan: A. Warga negara Indonesia, B. Mampu melakukan perbuatan hukum, C. Sehat jasmani dan rohani, D. Berusia paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama, E. Bukan pengurus dan atau anggota partai politik, F. Memiliki pengalaman dan atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan atau organisasi perusahaan, G. Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan, H. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit, dan I. Tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 169. 1. Dalam hal diperlukan, lembaga pengelola investasi dapat membentuk dewan penasehat untuk memberikan saran dan bimbingan kepada lembaga pengelola investasi dalam hal terkait investasi. 2. Anggota dewan penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas. Pasal 170. 1. Modal awal lembaga pengelola investasi dapat berupa, saya ulangi, pasal 170. 1. Modal awal lembaga pengelola investasi dapat berupa A. Dana tunai, B. Barang milik negara, C. Piutang negara pada badan usaha milik negara atau perseroan terbatas, dan atau D. Saham milik negara pada badan usaha milik negara atau perseroan terbatas. 2. Modal awal lembaga pengelola investasi ditetapkan paling sedikit 15 triliun rupiah berupa dana tunai. 3. Dalam hal modal lembaga pengelola investasi berkurang secara signifikan, pemerintah dapat menambah kembali modal lembaga pengelola investasi. 4. Penyertaan modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat 2
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan informasi terakhir dari rapat terbatas kabinet, telah ditetapkan modal awal lembaga pengelola investasi adalah sebesar 5 miliar dolar Amerika atau sekitar 75 triliun rupiah. Pasal 171. 1. Lembaga pengelola investasi yang dibentuk dengan undang-undang ini hanya dapat dibubarkan dengan undang-undang. 2. Pembinaan lembaga pengelola investasi dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola investasi diatur dalam peraturan pemerintah. 172. Pasal 172. 1. Lembaga pengelola investasi dapat melakukan transaksi baik langsung maupun tidak langsung dengan entitas yang dimilikinya. 2. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan lembaga pengelola investasi dan atau entitas yang dimilikinya, termasuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Demikian, silakan simpulkan sendiri dan nilai sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.